Baiklah, selamat siang untuk dosen pembimbing kami, Profesor Dr. Insinyur Renita Manurung MT, dan selamat siang juga untuk teman-teman sekalian. Saya Dinaniati Tamba, NIM 1704051186, dari mahasiswa Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat ukur laju alir atau flowmeter PT Pertamina Persero Refinery Unit 4 Cilacap. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai flowmeternya, terlebih dahulu kita harus mengetahui proses pengolahan PT Pertamina Persero Refinery Unit 4 Cilacap. Di sini saya membuat secara garis besarnya untuk proses pengolahan yang ada pada PT Pertamina Cilacap. Di antaranya yang pertama, proses distilasi, di mana proses distilasi ini adalah proses penyulingan berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini berlangsung di kolom destilasi atmosferik dan kolom destilasi vakum. Yang kedua itu ada proses konversi. Proses konversi ini adalah proses yang digunakan untuk mengubah ukuran dan struktur senyawa hidrokarbon. Ada 3 proses yang terjadi pada proses konversi ini. Yang pertama, dekomposisi dengan cara perengkahan termal dan katalis. Kemudian, unifikasi melalui proses alkilasi dan polimerisasi. Kemudian alterasi melalui proses isomerisasi dan catalytic reforming. Yang ketiga ada proses pengolahan atau treatment, di mana proses ini dimaksudkan untuk menyiapkan fraksi-fraksi hidrokarbon untuk diolah lebih lanjut. Juga untuk diolah menjadi produk akhir. Yang keempat ada formulasi dan pencampuran. Proses formulasi dan pencampuran ini adalah proses pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif untuk mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu. Yang terakhir itu ada proses-proses lainnya yang ada pada PT Pertamina, diantaranya seperti proses pengolahan limbah, proses penghilangan air asin, proses pemberalihan kembali sulfur, kemudian proses pemanasan, proses pendinginan, dan proses pembuatan hidrogen, serta proses-proses pendukung lainnya. Nah, sekarang untuk flowmeternya. Flowmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran atau jumlah suatu fluida yang bergerak mengalir pada suatu pipa, baik itu pipa tertutup ataupun pipa dengan saluran terbuka. Ada 3 tipe flowmeter. Yang pertama itu differential pressure flowmeter, kemudian positive displacement flowmeter, kemudian variable area flowmeter. Untuk differential pressure atau DP flowmeter, prinsip kerja operasinya yaitu persamaan Bernoulli, yaitu hubungan antara tekanan dan kecepatan pada suatu aliran fluida. Ada beberapa jenis dari DP flowmeter ini, diantaranya orifice, dull tubes, V-cone, wedge, elbow tubes, enabler, pitted tubes atau averaging, kemudian pitted tube, kemudian flow nozzle, kemudian Venturi tubes. Untuk positive displacement flowmeter, prinsip kerjanya itu berdasarkan pengukuran volume dari fluida yang sedang mengalir dengan menghitung secara berulang aliran fluida yang dipisahkan ke dalam suatu volume yang diketahui. Selanjutnya dikeluarkan sebagai volume tetap yang diketahui. Beberapa jenis dari PD flowmeter ini diantaranya no-touching dash, kemudian escalating piston, kemudian Oeffelger, Roots, magnetic, turbine, Coriolis, thermal, ultrasonic, and vortex. Dan yang ketiga itu ada variable area, VA flowmeter. Prinsip kerjanya itu perubahan laju alir tidak menyebabkan perubahan pada perbedaan tekanan, kemudian besarnya laju alir dihitung berdasarkan posisi fluid, kemudian luas area yang dilewati oleh media yang diukur menunjukkan kenaikan seiring dengan adanya kenaikan laju alir. Ada 3 jenis dari VA flowmeter ini. Yang pertama rotameter, kemudian movable fan, dan wear flame. Dari tiga jenis tipe flowmeter ini, saya mengambil Venturi tube yang merupakan bagian dari differential pressure atau DP flowmeter untuk saya bahas. Nah,
Venturimeter ini merupakan alat yang dipasang di dalam suatu pipa aliran untuk mengukur kelajuan cairan. Venturimeter bekerja karena adanya efek Venturi. Nah, di sini ada gambar untuk venturimeternya. Dari gambar ini dapat kita lihat, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian kanan ini adalah bagian konvergen, di mana bagian yang lurus ini memiliki diameter yang sama. Ini itu sebagai bagian inlet, sebagai masukan dari fluida tersebut. Kemudian untuk bagian kerucut ini merupakan bagian inlet cone. Dan yang bagian kedua adalah throat atau leher. Bagian ini dibuat berbentuk datar agar tidak mengurangi atau menambah kecepatan dari aliran yang keluar dari inlet cone, dari sini. Yang keluar dari sini. Kemudian untuk bagian yang ketiga ini adalah bagian divergen, di mana bagian yang kerucut ini adalah sebagai outlet cone, dan bagian yang ini tuh bagian keluaran outlet cone dari sini. Kemudian untuk yang lurus ini sebagai bagian outlet dari fluida tersebut. Prinsip kerja dari venturimeter itu adalah terjadinya efek Venturi pada sebuah aliran fluida yang mengalami kenaikan velocity atau kecepatan seiring dengan penurunan luas penampang aliran, diiringi dengan penurunan tekanan statis atau static pressure fluida tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum aliran fluida dinamik. Kecepatan aliran fluida harus naik apabila terdapat restriksi pada pipa untuk memenuhi hukum kontinuitas, sedangkan besar tekanan harus turun untuk memenuhi hukum konversi mekanika energi. Adapun cara kerja dari venturimeter ini adalah fluida yang mengalir dalam pipa mempunyai massa jenis ρ, kecepatan fluida mengalir pada pipa sebelah kanan, maka tekanan pada pipa sebelah kiri menjadi besar. Perbedaan tekanan fluida di dua tempat tersebut diukur oleh manometer yang diisi dengan fluida dengan massa jenis ρ. Dan manometer menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian permukaan fluida di kedua sisi adalah H, atau tingginya, dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Nah, di sini ada dibuat untuk persamaan kontinuitasnya, di mana Q atau debit atau laju aliran itu sama dengan V per T, di mana Q1 sama dengan Q2, atau laju masuk sama dengan laju keluar, atau luas penampang dikali kecepatan pertama sama dengan laju penampang kedua dikali kecepatan kedua. Untuk persamaan Bernoulli yaitu ρ ditambah setengah ρ V kuadrat sama dengan konstan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan venturimeter ini, yang pertama itu kelebihannya itu adalah rugi tekanan atau pressure loss-nya itu permanen relatif rendah dan daripada orifice atau flow nozzle. Kemudian dapat digunakan untuk mengukur cairan yang mengandung endapan padatan atau solid. Dan untuk kekurangannya itu bahwa venturimeter ini tidak tersedia pada ukuran di bawah 6 inci dan harga relatif mahal. Di sini kita lihat dulu videonya untuk venturimeter. Untuk bagian diferensial, video differential pressure flow meter, yaitu orifice, nozzle, and venturi. Kita lihat dulu sebentar. Langsung masuk saja ke bagian cara kerjanya.
Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai flow meter dari PT Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.